Yang lain pada kemana ini? Sholat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kuliah tentang lokasi ya. Kemarin minggu lalu kita belajar tentang apa itu lokasi, dan sekarang kita belajar tentang manajemen lokasi. Ya, manajemen lokasi adalah upaya-upaya usaha-usaha yang dilakukan oleh ibu, ayah, dan keluarga untuk menunjang keberhasilan menyusui. Ya. Upaya ini dilakukan, upaya-upaya ini dilakukan terhadap ibu dibagi atas 3 tahap, itu pada masa kehamilan atau periode antenatal, kemudian pada saat ibu melahirkan sampai pulang dari rumah sakit untuk periode perinatal, dan yang ketiga adalah masa menyusui sampai anak usia 2 tahun atau periode postnatal. Ya. Nah, apa usaha yang dilakukan ibu agar dia berhasil menyusui? Itu pertama, pada periode antenatal itu meyakini dirinya sendiri yang akan keberhasilan menyusui dan bahwa ASI adalah amanah dari Sang Ilahi, ya, Sang Pencipta untuk buah hatinya. Ya, sehingga si ibu atau calon ibu ini memotivasi dirinya, yang mensugesti dirinya untuk menyusui dan bahwa ASI merupakan makanan yang terbaik untuk mengembang bayi secara optimal. Ya. Kemudian yang kedua, atas dasar langkah yang awal tadi, maka si calon ibunya akan berusaha untuk memperbanyak pengetahuan tentang ASI dan menyusui, apakah melalui sosial media atau mengikuti ceramah kesehatan ya di klinik. Ya, seperti yang keempat itu mengikuti bimbingan persiapan menyusui yang ada di klinik-klinik ASI. Ya, jadi sekarang di rumah sakit sudah banyak ya, di rumah sakit swasta terutama sudah
ada yang membuka poliklinik khusus untuk laktasi. Ya. Jadi poliklinik laktasi ini ditujukan terutama untuk ibu-ibu yang hamil. Ya, bagaimana si ibu ini nanti akan mempersiapkan dirinya untuk bisa menyusui pada saat nanti sudah melahirkan. Yang ketiga, makan dengan teratur, makan makanan dengan gizi seimbang yang untuk tumbuh kembang bayi atau janin di dalam kandungannya. Yang kelima, melaksanakan pemeriksaan kehamilan secara teratur, ya, antenatal care secara teratur. Karena dengan antenatal care yang dilakukan sesuai jadwal, maka setiap pelayanan, setiap keluhan-keluhan itu dapat dideteksi secara dini, secara awal, sehingga dapat dilakukan intervensi, ya, sehingga janinnya berkembang dengan baik, ibu tetap sehat. Ya, kepentingannya apa? Jadi kalau bayi lahir cukup bulan, ya, dengan kondisi sehat, baik, dan ibu juga dengan kondisi yang baik, maka diharapkan proses menyusui tidak terganggu. Ya, apabila bayi yang dilahirkan mengalami asfiksia, ya, atau bayi lahir prematur, maka diindikasikan pada awal-awal setelah bayi lahir tidak bisa dilakukan, bayi tidak bisa menyusui secara langsung. Ya, bahkan mungkin asfiksia berat, yaitu bayi dipuasakan, ya, untuk hari-hari awal. Ya, jadi pentingnya melakukan pemeriksaan antenatal care secara teratur. Kemudian menjaga kebersihan diri, cukup istirahat, dan yang terakhir itu senam hamil. Ya, dengan senam hamil, apabila ibu nanti melahirkan secara spontan atau persalinan, maka ibu bisa melahirkan secara persalinan dengan lancar, ya, bayinya enggak macet di jalan lahir, ya, sehingga tidak terjadi asfiksia. Ya, kalau bayi asfiksia seperti tadi, ya, dirawat di ICU, kemudian bayi tidak bisa menyusu langsung, ya, bahkan dipuasakan pada hari-hari awal apabila bayi mengalami asfiksia berat. Kemudian apa yang dilakukan ibu pada periode perinatal? Itu membersihkan puting sebelum melahirkan, ya, misalnya HPL-nya udah mau deket-deket nih, ya, HPL-nya kita 2 hari atau 3 hari lagi, maka bersihkan puting, ya, cukup dengan air hangat saja, ya, tidak perlu dikasih alkohol, betadine, dikasih minyak, lotion, dan lain-lain. Cukup dibersihkan, dan juga jangan dikasih sabun, ya, karena kalau dibersihkan dengan sabun nanti putingnya menjadi kaku. Nah, cukup dengan air hangat saja dibersihkan. Kemudian yang kedua, setelah bayi lahir, maka lakukanlah inisiasi menyusui dini 2 jam pertama setelah lahir. Ya, kalau ibu lahir secara spontan persalinan, maka bayi diletakkan di perut ibunya, ya, begitu bayi lahir dibersihkan, dikeringkan, ya, dipotong tali pusatnya, kemudian setelah itu diletakkan kembali di perut ibunya. Kalau bayi lahir secara seksual sesarian, ya, begitu bayi lahir sama seperti tadi dihangatkan, dikeringkan, ya, kemudian dipotong tali pusatnya, kemudian diletakkan di dada ibunya, ya. Dilakukan 2 jam pertama setelah bayi lahir, ya. Kalau misalnya lahirnya secara SC, biasanya nanti bisa dilakukan di ruang operasi, ya. Bisa juga dilakukan setelah ibu selesai SC, ya, kemudian di recovery room, ya, itu dilakukan IFD. Ya, jadi intinya 2 jam pertama setelah bayi lahir. Kemudian lakukan rawat gabung, ya, rumiin, dan setelah ibu di recovery room atau di ruang persalin, kemudian kondisi ibu stabil, ya, ibu dipindahkan ke ruangan, maka bayi juga ikut dengan ibunya dalam satu ruangan, ya. Bisa di dalam satu ruangan, ya, ibu di tempat tidur sendiri, bayi di box sendiri, tapi letaknya berdampingan. Atau bisa juga dilakukan bayi tidur di tempat yang sama dengan ibu, kita sebut sebagai bed-in, ya. Kalau di Indonesia belum banyak, ya, di luar negeri sudah dilakukan bed-in, ya. Jadi ibu dan bayi tidur di box atau di tempat tidur yang sama. Kemudian selama periode perinatal, ibu tidak memberikan minuman atau makanan lain kepada bayinya selain ASI, ya. Nah, namun apabila dalam 24 jam ASI belum keluar sama sekali, ya, ya, jadi begitu bayi lahir, seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa
ASI tidak langsung keluar banyak, tetapi rembes-rembes dulu, ya. Nah, yang rembes-rembes dulu, tapi walaupun demikian nggak apa-apa, tetap dilatih bayi dilatih untuk menyusu. Ya, tapi semisal bayinya rewel, ya, ASInya sudah keluar tapi masih sedikit bayinya rewel, kemudian ada tanda-tanda dehidrasi, bayinya demam, ya, dipterik tanpa kuning, ya, warnanya berwarna kuning tua atau ada bercak-bercak darahnya, ya, berwarna orange, nah itu tanda-tanda dehidrasi. Maka sementara bayi boleh diberikan air putih hangat dengan pipet, ya. Jadi tidak diberikan support dengan dot, tapi diberikan air putih hangat saja sambil menunggu ASI ibunya banyak, ya. Yang keenam, jangan menggunakan dot atau pen untuk mencegah terjadinya bingung putih. Nah, pada saat ibu menyusu, ya, berikan ASI dari kedua payudara secara bergantian, ya. Kiri terlebih dahulu sampai selesai, kemudian pindah kanan. 2 jam kemudian kanan terlebih dahulu sampai selesai, baru pindah kiri, ya. Hindarkan pemberian ASI hanya pada satu payudara saja, ya. Karena jadi biarkan bayi beradaptasi dengan kedua payudara. Karena kalau dibiarkan, misalkan hanya senangnya di kiri saja, ya, karena tidak pernah disusui, maka suatu saat payudara kanan akan kempes, ya. Jadi tidak memproduksi ASI. Jadi yang diproduksi ASI yang sebelah kiri, payudara sebelah kiri. Nah, semakin besar tentu kebutuhan ASI bayi akan semakin banyak. Kalau misalnya nyusunya dari satu payudara saja, dikhawatirkan kebutuhan ASI-nya kurang, sehingga berat badan bayi naiknya tidak sesuai dengan harapan, ya. Karena itu dibiasakan untuk menyusui di kedua payudara secara bergantian. Yang kedelapan adalah meminta bantuan perawat atau petugas laktasi untuk memberikan contoh cara menyusui yang benar. Jadi nanti ibu-ibu, calon ibu ini, ya, nanti kalau misalkan ingin melahirkan, mau di mana secara normal, di rumah sakit atau di klinik bersalin, maka pastikan klinik bersalin itu ramah ASI, ya, mendukung ASI. Dan biasanya kalau untuk ramah ASI dan mendukung ASI, ada petugas khusus atau bidan yang dilatih untuk mengajarkan ibu-ibu yang baru melahirkan untuk menyusui dengan benar, ya. Jadi ini kecuali kalau rumah sakitnya tidak mendukung ASI, ya. Nah, ini jarang ada petugas yang mengajari ibu untuk menyusui. Nah, periode postnatal apa saja yang dilakukan? Itu berikan ASI saja sampai berusia 6 bulan atau ASI eksklusif, ya. Frekuensi menyusui itu 8 sampai 12 jam, 12 kali dalam 24 jam atau tiap 2, maksimal tiap 3 jam. Atau bahkan bayinya, kalau misalnya bayinya besar, ya, bayi besar atau 4 kilo, 4,5 kilo, itu biasanya hampir tiap jam dia menyusu, ya. Jam 10 sampai 10.30 dia menyusu, baru ditaruh setengah jam, 1 jam dia udah mau menyusu lagi, ya, harus. Jadi nggak nunggu baja, biasanya dia harus lagi, ya. Jadi tergantung bayinya. Kalau untuk bayi kecil, ya, bayi kurang dari 2,5 kilo, biasanya agak males ngeliatnya, ya. Jadi ini perlu dirangsang, ya. 2 jam kita berikan ASI, ya. Kalau bayi normal dengan berat badan normal, ya, 3 kiloan, itu nggak usah disuruh nyusu, dia biasanya 2 jam dia mulai sendiri, ya, dan dia minta ASI. Kemudian ketiga, mulai memberikan makanan pendamping ASI atau ASI sampai usia 6 bulan, sambil terus memberikan ASI sampai anak berusia 2 tahun, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ibunya kerja, ya? Biasanya cuti di Indonesia itu 3 bulan. Ada beberapa perusahaan atau kantor yang memberikan cuti selama 6 bulan. Nah, sekarang gimana kalau ibunya cuti, dan setelah cutinya habis kemudian bekerja kembali, ya? Untuk ibu yang mulai ibu yang nyusu yang akan bekerja, ya, maka hendaknya 2 minggu atau 1 bulan, ya, sebelum ibu itu masuk, maka mulai menyimpan ASI, ya. ASI diperah sebelum menyusui bayinya, ya. Jadi diperah dulu baru nenek, ya, bukan dibalik. Mengapa demikian? Karena daya sedot
bayi itu lebih kuat daripada dari sebelah alat pumping. Ya, jadi meskipun bayi asinya udah di pumping, itu masih ada sisa-sisa asi ya untuk bayinya. Atau misalnya kalau asi ibunya ini banyak ya, ada satu payudara aja dia bisa melalui sekitar 100 sampai 150 cc, maka ya satu payudara diberikan untuk bayinya ya. Nah kemudian setelah diperah disimpan dalam wadah plastik atau botol kaca ya, biasanya botol kaca atau wadah plastik khusus untuk penyimpanan ASI. Jangan lupa diberi tanggal ya. Nah ASI disimpan di dalam kulkas dan diberi tanggal. Jika disimpan di dalam freezer kemudian ASI beku, maka dapat disimpan sampai 2 minggu kalau kulkasnya cuma 1 minggu begitu. Kalau kulkasnya itu 2 minggu bisa 2 sampai 3 bulan ya. Atau 6 bulan jika seorang ibu itu asinya banyak banget sehingga kurang-kurang ya, sehingga dia sampai membeli kulkas khusus ya, freezer ya khusus asi ya. Saya pernah punya pasien seperti itu ya, ibu ini melahirkan anak ketiga dan sejak anak pertama dan kedua itu asinya banyak banget daripada beliau pekerja ya, kerja di suatu bank swasta ya, tapi kalau pas menyusui itu banyak banget asinya ya, sehingga dia merasa perlu menyimpan asi di kulkas sendiri dan asinya diapain sebanyak itu dia masang iklan di IG ya, jadi dia mendonorkan asinya gratis dan dosen ya, jadi gratis yang jadi sebenarnya tidak semudah itu ya, sebenarnya ya ada proses-proses penyaringan asinya itu mengandung bakteri dan sebagainya. Tapi ibu ini kan merasa dia sudah periksa kesehatan, dia tidak mau mengandung virus HIV, hepatitis B dan penyakit sifilis ya. Itu dia sudah bilang ya, dan dia memang bisa dipercaya ya, sehingga sudah jadi ibu-ibu yang lain mau aja gitu ya. Tapi sebenarnya kalau yang namanya donor ASI secara resmi perlu melalui proses ya, pemeriksaan dan sebagainya ya. Jadi kalau donor besar atau bekas khusus ASI bisa sampai 6 bulan. Nah, apabila akan diberikan bayinya, maka ASI tubuh tersebut dicairkan dulu di dalam, masukkan ke dalam chiller ya. Nah, setelah ASInya cair ya dari buku, dikeluarkan dulu ke chiller. Setelah mencair kemudian baru dikeluarkan ke sumur ruang ya, kemudian dipindahkan dalam botol ASI ya, botol susu ya, 12 kaca ya. Nah kemudian dihangatkan di dalam panci atau wadah berisi air hangat sampai ASI yang tadinya dingin menjadi hangat, suam-suam buku ya. Itu baru kemudian diberikan ke bayinya ya. Nah ini ASI yang sudah dihangatkan diberikan ke bayi ya. Jika sampai 2 jam ASInya tidak habis atau tersisa, maka ASI dibuang. Tidak boleh dikembalikan lagi, disimpan ya. Jadi misalnya nih ibunya mau kerja nih ya, si ibu mau kerja besok pagi, maka malam sebelum tidur dia mengeluarkan misalnya dia akan meninggalkan anaknya selama kurang lebih dari sejak berangkat sampai dia pulang dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu berapa jam? 8 jam. Jadi 4 sore dia sudah sampai di rumah, kurang lebih itu 8 jam dia butuh 5 kali minum. Jadi 5 kali dalam wadah ini dibagi-bagi sekitar 120 cc, maka dia mengeluarkan 5 wadah ya, dari freezer ke chiller ya. Kan sudah mencair besok paginya, nanti dia memberitahu pengasuh bayi kalau mau ada jamnya menyusui kan. Jelang menyusui, jelang bayi itu mau minum, maka ASInya itu dihangatkan ya. Prinsipnya adalah last in first out. Jadi yang belakangan disimpan itu dikeluarkan terlebih dahulu. Kalau yang dulu adalah first in first out. Jadi yang disimpan duluan dikeluarkan duluan. Tapi kalau sekarang ya ASI yang disimpan terakhir, yang tanggalnya terkini itu dikeluarkan terlebih dahulu untuk diberikan ke bayi.
Mengapa demikian? Karena seperti kita lihat kemarin ya, bahwa ASI itu mengandung hemoglobin, ya, mengandung protein, karbohidrat, lemak. Nah, itu semakin dia lama disimpan, maka kandungan-kandungan tersebut banyak yang sudah rusak. Ya, jadi diberikan yang masih fresh, yang baru disimpan. Ya, itu. Jika hasil sudah aman diberikan ke bayi, jika bayinya kurang dari 3 bulan, maka berikanlah dengan sendok, pipet atau gelas khusus cup feeder. Ya. Tidak diberikan dengan dot. Boleh diberikan dengan dot kalau bayinya sudah lebih dari 3 bulan umurnya. Ya. Mengapa demikian? Karena kalau diberikan sebelum 3 bulan, ya, dengan dot, ya, dengan botol susu, maka kemungkinan untuk terjadinya minum putih itu lebih besar pada bayi yang usianya kurang dari 3 bulan. Ya. Nah, sekarang di tempat kerja ibu ngapain? Selain ibu bekerja, begitu ibu merasakan payudaranya itu penuh, kencang, maka dia berkewajiban untuk mengosongkan payudaranya yang diberasi. Jadi ibu ke kantor bawa alat perah, bawa botol penyimpan ASI atau wadah penyimpan ASI dan full box, ya, full box. Nah, di rumah, begitu ibu sampai di rumah, maka ibu menyusukan bayinya langsung, FPI, ya, agar produksi ASI tetap terjaga. Ya, kita sudah belajar ada 2 hormon yang mempengaruhi laktasi, itu prolaktin dan oksitosin. Nah, prolaktin dan oksitosin itu akan tetap optimal kerjanya kalau bayinya netek langsung. Ya, ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan produksi dari ASI. Ya. Nah, ASI perah itu diberikan ke bayi hanya jika ibu tidak berada di rumah. Ya, ini perlu jadi jangan ibunya sampai rumah terus yang penting kalau ibunya masih sampai rumah masih mandi dan lain sebagainya, boleh kita berikan ASI perah dulu, ya. Tapi nanti begitu ibunya sudah rileks, sudah istirahat, ya, ibunya sudah makan, ya, sudah mengisi amunisi, ya, baru nanti ibu boleh menyusui, ya, bayi dianjurkan untuk langsung menyusu pada ibunya, tidak diberikan ASI perah. Ya. Nah, tadi disebutkan bahwa manajemen ASI adalah cara atau upaya-upaya dilakukan oleh ibu dan orang-orang di sekitarnya, ayah dan juga orang lain untuk mendukung keberlangsungan kombinasi. Di sini perlu peran dari supporting team, itu orang-orang yang juga ikut merawat bayi pada saat ibu bekerja, ya. Misalkan ibunya kalau kerja nanti di rumah ada pengasuh atau ada nenek bayi atau ada ayah bayi, ya. Nah, itu mereka harus satu kata, satu pemahaman, ya. Maka untuk menunjang keberhasilan menyusui, ya, sangat penting untuk menjelaskan memberikan pengetahuan tentang ASI dan menyusui pada orang-orang yang tinggal satu rumah, ya, yang ikut membantu merawat bayi, ya, untuk mendukung ibu dalam memberikan ASI, ya. Karena itu pada saat konsultasi laktasi, ya, jika misalnya appointment mau konsultasi laktasi, ya, saya anjurkan diajak ya Bu, ya, nanti di rumah siapa aja, ibu tinggal sama siapa, sama suami, mertua, oke, diajak semua, ya, karena nanti mereka yang ikut mendukung ibu dalam memberikan ASI, ya, jangan cuma si ibunya sendiri sama ayahnya bayi, enggak, ya, mungkin di rumah itu ada mertuanya, ada orang tua, ada orang lain dan sebagainya, ya, ada bulenya yang ikut tinggal di satu rumah, maka kita ajak semua, ya, supaya satu kata, supaya paham, ya, kadang-kadang sering, ya, misalnya ASI di awal-awal di pertama belum banyak, bayi nangis karena banyak nggak tega, udah dikasih aja support, langsung beli ke dokter terdekat, beli botol, beli support, ya udah, si ibu bayi udah karena dia stres juga, baru ngelahirin masih sakit, ya, bisa SD, ya, jadi tangan masih tuntutan, ya, anaknya rewel, ya udah mandi aja. Nah, ini adalah bisa menggagalkan usaha ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif. Yang
Nah, itu terlalu pentingnya ya support ibu diajak berdiskusi, diajak ikut dalam konsultasi nafas. Ya. Beberapa langkah yang dilakukan ya ada ibu sukses menyusui selama secara eksklusif. Yang pertama adalah dilakukan IMD, ya. Nah, IMD bayi memiliki rangka hisap yang kuat pada masa 2 jam pertama. Kenapa IMD dilakukan pada 2 jam pertama? Ya karena bayi masih melek 2 jam pertama. Setelah 2 jam dia tidur, ya dia akan marah kalau dibangunin. Jadi lakukanlah IMD 2 jam pertama sesegera mungkin. Ya ini ya. Letakkan bayi di dada ibu atau di mulut ya, di perut kalau dia lahir spontan, di dada kalau ibunya lahir secara SC ya. Biarkan bayi melayang seperti dari ibu dan bisa ya. Dan kontak bayi, kulit bayi dengan kulit ibu akan merangsang aliran ASI dan membantu adanya bonding di antara ibu dan bayinya ya. Ya, yakinlah bahwa ASI merupakan makanan satu-satunya dan terbaik untuk bayi dan makanan anggota yang lain malah akan mengganggu produksi ASI. Dan kemudian susui bayi sesuai dengan kebutuhan atau penerimaan. Jadi pada dasarnya kita memberikan ASI itu sesuai dengan kebutuhan bayi ya. Pada saat bayi merasa haus, gimana kalau dia cari caranya bayi haus ya? Gimana tahu kalau bayi itu haus? Ya biasanya dia akan nyari-nyari ya. Minum kayak nengok kanan kiri, kemudian kalau kita tahan jari kita di pinggir mulutnya, maka dia akan berusaha untuk mencari dan akan menghisap jari kita ya. Nah, susui bayi sesuai kebutuhan sampai dia puas. Kalau dia puas gimana? Jadi kalau dia akan lepas putih dan kemudian tertidur puas ya. Saya tadi dari IMD enggak ya? Syaratnya IMD ada ya? Nah, kan tadi untuk menunjang keberhasilan menyusui ada dilakukan IMD ya. IMD bayi begitu bayi lahir ya dihangatkan, dipotong tali pusat ya, tentunya dipisahkan dagingnya, dipotong tali pusat, kemudian dihangatkan, dibersihkan kecuali kedua telapak kaki dan kedua telapak tangan ya. Nah, kenapa? Karena biarkan bayi basah ya, basah air ketuban, karena puting ibu dan areola itu mengeluarkan zat yang baunya mirip-mirip dengan air ketuban ya. Jadi sebagai magnet atau hal yang menarik bayi untuk mencari puting ya. Perlu kalian ketahui bahwa penglihatan bayi pada saat lahir gimana? Udah jelas atau belum? Belum jelas ya, masih sama-sama membedakan gelap terangnya. Jadi tidak bisa. Jadi dia mencari puting ibunya dengan membaui bau ketuban ya, yang sama dengan kaki dan tangannya ya. Nah, apakah semua bayi lahir dilakukan IMD? Ya, jadi tidak ya, jadi ada syaratnya. Yang pertama adalah bayinya harus cukup bulan. Tidak, yang ini tidak dilakukan pada bayi prematur. Cukup bulan kalau usia gestasi berapa? Lebih atau sama dengan 37 minggu. Ya, jadi adalah yang pertama. Terus yang kedua, berat badan lahir normal. Berapa berat badan lahir normal? Lebih atau sama dengan 2.500 gram ya, sampai 3.500, ada yang bilang 4.000. Ya intinya di atas 2.500, di atas atau sama dengan 2.500 gram. Terus yang ketiga, tidak mengalami aspiksia ya, dalam kondisi bayi lahir menangis kuat dengan tongos otot yang baik ya, menangis kuat dan keempat ekstremitasnya bergerak aktif, tidak sesak nafas ya.
Nah, itu kita sebut sebagai bayi bubar atau bayi tidak mengalami asfiksia. Ini syaratnya cukup bulan dan badannya lebih atau sampai dengan 2.200, dan juga yang ketiga tidak asfiksia atau bayi dalam kondisi bubar. Ya. Nah, untuk supaya berhasil menyusui maka ibu harus mengetahui posisi dan peletakan. Ya, bayi harus posisinya bagus, baik, ya, dan bayi melekat pada payudara ibu dengan baik, dengan tepat. Ya. Buatlah posisi menyusui senyaman mungkin, ya, dengan posisi berbaring atau duduk. Kalau duduk dia ibunya senderan, ya, jangan nunduk capek, ya, kemudian kakinya selonjor, ya, pokoknya nyaman deh posisi ibunya, ya, ruangannya juga dibuat yang sejuk, ya, atau nyaman, ya, kemudian juga tenang, ya, nggak bising, tidak terlalu banyak orang lama-lama, ya. Posisi ibu yang tepat, ya, posisi akan menyebabkan pelekatan yang baik. Sebaliknya posisi yang kurang tepat akan menghasilkan pelekatan yang tidak tepat juga, tidak baik, ya. Nah, ini posisi. Nah, jadi kita untuk keberhasilan menyusui harus tahu, ya, si ibu harus tahu tentang posisi dan pelekatan. Posisi adalah bagaimana posisi badan bayi terhadap badan ibu, dalam pelekatan adalah bagaimana bayi melekat pada payudara ibu. Ya, posisinya baik benar, berarti kemungkinan untuk pelekatan dengan baik dan benar juga mungkin, ya, tetapi kalau posisinya dia sudah salah maka pelekatannya juga tidak tepat. Ya. Nah, langsung aja kita lihat. Nah, ini, ya, ini posisi ibu, ya, beberapa posisi, ya. Ini sebenarnya kurang nyaman, ya, kalau kami mengajarkan ibu menyusui ini ibunya senderan, ya, jadi kayak saya ini senderan, ya, jadi bukan nunduk, ini kan ibunya agak nunduk, ya, terus kakinya diganjel, ya, pakai diklik, ya, biar enggak, jadi tidak menggantung. Ini mungkin sudah beberapa hari, ya, ibunya udah pintar, ya. Lihat di sini, ya. Bayi sama ibu berhadap-hadapan, ya, perut bayi menghadap perut ibu, wajah bayi menghadap payudara ibu, ya. Kemudian kepala bayi itu ada di siku ibu tanpa ada bantal atau kain yang melapisinya, ya, jadi langsung, ya, kepala bayi langsung menyentuh sikunya ibunya. Ganjalnya di mana? Ganjalnya di bawah siku, ya. Nah, kemudian tangan ibu ini menopang punggung dan bokong. Jadi tangan ibu ada di bokongnya, ya. Nah, ini posisi cradle hold atau posisi klasik menyusui, ya. Sementara ini adalah posisi bayi yang menyusui di payudara kiri, ya. Sementara tangan kanan ibu memegang payudara, ya, memegang payudara. Ini nanti kalau posisi pelekatan bayinya sudah baik, ya, jangan dilepas. Ya, jangan dilepas. Jadi ibu menyangga payudara dengan kedua. Jadi kan ini ibunya megang gini kan, ya. Kalau sekarang lihat, ya, ini jempol ibunya kan. Ya, nanti kalau udah posisinya pas, enak, ya, pelekatannya baik, ya, jempolnya dilepas aja. Jadi coba menyangga seperti ini, ya, supaya tidak berubah pelekatannya. Ya, itu. Nah, yang sebelah sini adalah posisi cross cradle hold. Ya, cradle hold itu kepala bayi ada di telapak, jadi sama-sama menghadap bayi, ibu menghadap bayi, ya, bayi menghadap ibu, ya, hadap-hadapan, ya. Nah, kepalanya bayi itu disangga oleh telapak tangan ibu, ya, telapak tangan kanan. Ini juga nyusul di payudara kiri, ya, dan lengan ibu, ya, seperti kalian lihat itu menyangga punggung dan bokong, ya. Nah, kemudian tangan ibu yang sebelah kiri itu menyangga payudara, ya, dengan cross cradle hold. Nah, kemudian yang ketiga adalah football hold, ya, football bayinya di ketiak ibunya, ya, bisa kalian, ya. Jadi bayinya
wajah bayi menghadap payudara ibu, badan bayi juga miring ya sesuai dengan kepala. Jadi istilahnya bayinya nggak nengok gitu, nggak nengok kalau dia bilangnya. Jadi ini sejajar, badan dan kepala atau wajahnya itu sejajar ya. Jadi tidak nengok ya. Badan bayi berada di ketiak ibu ya. Kemudian kepala bayi disanggah oleh tangan ya, dan badan bayi diganjel dengan bantal ya. Ini bisa dilakukan di sofa, atau di sofa kan ada pegangannya ya, itu bisa juga tuh bahkan ditutup dua ya. Jadi badan bayi tidak disanggah oleh tangan ibu tetapi oleh bantal. Nah yang ini adalah bayi on your side, jadi bayi ibu dalam kondisi tiduran, jadi sama-sama miring, ibu miring ke arah bayi, bayi miring ke arah ibunya, intinya berhadapan-hadapan ya. Kalau kalian perhatikan dari semua jenis posisi, maka ibu dan bayi berhadapan-hadapan ya. Ini ibunya jangan sampai ketiduran ya, takutnya ketinggian bayinya, takutnya menindih bayinya ya, ibu dan ibu kalau ketiduran ya. Ini kalau kayak gini harus ada yang nungguin ya, soalnya takutnya ibunya ketiduran. Nah kemudian yang terakhir adalah lie back, itu bayi ibunya terlentang tiduran dan bayi diletakkan di atas badan ibunya ya. Yang paling sering adalah ini ya, cradle hold atau posisi klasik. Nah ini sama seperti tadi dah. Apa namanya, ini posisi apa tadi ini? Sama seperti ini nih ya, football position. Football position ini bisa sangat bisa diterapkan kalau ibunya punya kembar, ya, gitu ya. Dan badan bayi, kepala bayi disanggah oleh tangan ibunya, ya, telapak tangan, badan bayinya berada di ketiak ibunya, dan dia disanggah oleh bantal. Ya. Nah, setelah bayi selesai menyusu, maka dia disedalkan ya dengan cara seperti ini ya, tepuk-tepuk punggungnya. Ya. Kenapa kalau disedalkan? Kalau disedalkan, kemungkinan bayi gumoh. Bedanya gumoh sama muntah sama-sama keluar dari mulut. Kalau gumoh itu asinya belum dicerna, jadi yang keluar asi. Bau asi nanti kalian khas, udah tahu ya, nanti kalau misalnya baunya bayi, baunya khas, bau agak amis gitu ya, bau asi. Tapi kalau muntah itu asinya udah dicerna, asinya berbau asam, yang bentuknya pecah-pecah gitu seperti asi basi. Ya, itu bedanya gumoh dan muntah. Nah ini posisi yang tidak benar, bayi kepalanya berputar, maksudnya nengok gitu ya. Ini nggak nyaman banget ya, badan bayi jauh dari ibu ya, tidak berhadapan-hadapan ya, hanya leher aja yang hanya leher dan badan yang tersanggah, tetapi hanya leher dan kepala yang disanggah, tapi badannya tidak ya, tidak ada kontak mata antara ibu dan bayi, dan sihol tetap ditekankan. Jadi begitu bayi sudah melekat dengan bayi ya, ibu itu udah tahu ya bayi itu melekat dengan baik atau tidak ya, maka yang jempolnya dilepas, jangan bentuk huruf C ya, dilepas sehingga hanya meninggalkan dua jari tengah dan ibu jari untuk menyangga payudara ya, supaya enggak jatuh. Kalau payudaranya jatuh ya, maka perlekatannya akan lepas ya, atau tidak tepat ya. Nah ini ya, perlekatan bayi yang benar ya, kan tadi posisinya wajah bayi menghadap payudara ibu ya, bibir bayi yang atas melekuk ke atas, bibir bayi yang bawah melekuk ke bawah ya. Ini yang benar, perlekatan yang benar seperti ini. Ini kenapa tangannya bisa bebas ya, karena nggak digedong. Biasanya digedong itu kalau baru-baru lahir kan belajar, ibunya belajar, bayinya belajar, itu anak-anak digedong. Tapi kalau dia umur 2 bulan, 3 bulan udah pinter ya. Tangannya yang satu ini payudara kanan ya, yang tadi payudara kanan, tangan kanannya
bayinya ke atas, di payudara itu yang kiri kemana? Yang kiri masuk ke ketek ibunya. Ya, jadi kalau tangannya nggak digedorkan, kalau digedorkan tangan bebas nih. Ya, ini payudara kanan, yang kanan dia biasanya pegang payudara ibunya, yang kanan ya, yang kiri masuk dikempit dia ini. Ya, ini kerja. Sebenarnya nyusuin itu ini kok alamiah ya. Nanti kalian akan yang calon-calon itu ini nanti akan dapat posisi yang nyaman untuk ibu dan nyaman yang baik. Nyaman untuk ibu dan nyaman untuk bayi. Nah itu kalau udah nyaman berarti udah benar, gitu ya. Nah, bagaimana sebaiknya bayi menghisap payudara? Ini kita bicara tentang pelekatan, ya. Nah, waktu dia melekat, ya, bayi melekat pada payudara ibu itu nggak cuma putingnya doang yang masuk dalam mulut, tetapi sebagian dari areola, ya. Maka bayi harus mengambil cukup banyak bagian dari payudara, yaitu puting dan areola untuk masuk ke dalam mulutnya sehingga lidahnya bisa mengolah sinus lactiferus. Sinus lactiferus adalah bagian dari ductus lactiferus atau saluran ASI yang dimana di situ banyak mengandung ASI atau tempat berkumpulnya ASI. Posisinya di mana ductus lactiferus itu ya ada di belakang dari areola. Ya, karena itu areola sebagian areola harus masuk ke dalam mulut bayi. Ya, jadi jangan cuma putingnya saja, ya. Jadi sedemikian rupa sehingga si bayi ini membentuk got atau puting buatan, ya. Kan kadang-kadang neneknya buat ibunya bayi kok putingnya pendek ya dok ya, nggak bisa nempelin, jangan khawatir. Nah, karena got itu terbentuk bukan dari puting saja, tetapi plus areola, ya. Ya, dan puting susu itu sendiri hanya membentuk sepertiga dari puting buatan atau alami tersebut. Ya, hal ini bisa kita lihat pada saat selesai menyusui. Pada selesai menyusui akan terbentuk jaringan seperti dot yang terdiri dari puting ibu dan juga sebagian areola yang masuk ke dalam mulut bayi. Ya, maka dengan cara inilah bayi mengeluarkan ASI. Ya, tuh. Nah, hisapan efektif tercapai bila bayi menghisap dengan hisapan yang lambat dan dalam dan lambat, ya, dan ada bunyinya gitu. Kita kalau haus bunyi apa? Cebuk, nah itu keluar, ya begitu. Dan bayi pada saat dia nyusu ini nggak kempet ininya pipinya, tapi dia menggelembung, ya. Nah ya seperti ini ya, nih. Pipinya pada saat dia nyusu, nyedot ASI ya, dia tuh nggak gelembung, nggak cekung, ya, justru menggelembung, ya. Lihat ini ya, bibirnya ke atas, yang bawah ke bawah, dan ini yang masuk ke dalam mulutnya nggak cuma puting tok, tapi ada sebagian dari areola yang ikut masuk ke dalam mulut. Sedemikian rupa sehingga terbentuklah dot. Tanda kutip dotaran. Ya jadi jangan khawatir. Ya kalau putingnya pendek ya nggak apa-apa, kan yang masuk ke dalam mulut cuma puting doang. Emang puting mau sepanjang dot? Ya, dotnya kan panjangnya segini, masa puting panjangnya berapa di 2 cm? Kan yang nggak ada, ya. Gitu. Kadang-kadang saya juga heran, ini mbah-mbahnya dulu apa pernah netein ya gitu kok. Nah ribut itu mbahnya loh, beneran, ibunya sampai stres. Apalagi kalau mbahnya itu gitu, ibunya ibu mertua lah ya, pusing, ya, stres ibunya, dan ngikutin mertua, ngikutin koeo aneh gitu ya. Nah, jika bayi tidak melekat dengan baik, maka akan timbul luka, ada nyeri pada puting atau puting lecet, dan ASI yang keluar sedikit, ya, karena pengeluaran ASI tidak efektif sehingga menyebabkan payudara. Nah, pelekatan yang tidak tepat, maka ASI yang keluar sedikit, bayi tidak puas, ya, ingin menyusu lebih lama, ya, bahkan bisa sampai 1 jam, maka kenaikan berat badan bayi akan sedikit. Ya, jadi pada saat ibu melahirkan terus pulang kontrol, ya 1 minggu sebelum melahirkan kontrol, saya tanya bu kalau nyusu berapa lama?
Aduh dok nggak bisa lepas dong, 1 jam lebih saya nggak bisa, sampai saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah dari situ coba bu dia caranya gimana. Oh ternyata perlekatannya salah. Perlekatan yang salah itu menyebabkan ASI keluar tidak efektif ya, tidak banyak, menyusui tidak efektif, dan yang kedua dapat bonus lecet ya. Akibatnya kenaikan bayi akan tidak sesuai dengan harapan. Nah ini perlekatan yang baik akan menyebabkan ASI yang dikeluarkan lebih banyak ya, bayi cepat kenyang ya, karena proses ASI lebih efektif, dan juga menyebabkan perlekatan yang baik mencegah puting lecet ya. Tuh. Nah cara dia mengolah ASI gimana? Cara bayi mengolah ASI, bayi tidak mengeluarkan ASI seperti menghisap minum melalui sedotan ataupun melalui dot ya. Bayi menghisap untuk membentuk dot dari jaringan payudara, dan bayi mengeluarkan ASI dengan gerakan peristaltik lidah. Jadi lidahnya kan tadi yang masuk adalah puting dan areola. Di belakang areola itu ada ductus lactiferus yang mana itu merupakan tempat berkumpulnya ASI. Ya, jadi si lidah bayinya itu menekan secara ritmis si ductus lactiferus tersebut sehingga keluarlah ASI ya. Bayi mengeluarkan ASI dengan gerakan peristaltik, lidah menekan pundak ASI ke langitannya sehingga ASI terperah keluar dari ductus lactiferus ya, gudangnya ASI, dan masuk ke dalam mulut ya. Nah, ini caranya gitu ya. Kemudian berapa lama bayi nyusu ya? Jadi total kalau 2 payudara berarti maksimal 30 menit ya. Di tiap payudara 5 sampai 15 menit. Ini nggak dimenitin Petrox gitu ya. Kemarin saya udah bilang nyusu itu sampai selesai, dari payudara itu penuh sampai kosong ya. Kemudian kalau dia masih kurang pindah ke sebelahnya ya. Kalau sebelahnya udah kenyang dia lepas. Bayi kenyang itu dia akan lepas sendiri dan tidur nyenyak ya. Nah itu tandanya dia kenyang. Nah adapun misalnya ASI-nya banyak nih, nah 1 payudara aja dia udah kenyang, ASI yang sebelahnya diapain? Dipompa, sama-sama dikosongkan. Nanti 1,5 jam atau 2 jam lagi, yang misalnya tadi lete yang kiri sampai habis, begitu yang kanan dia udah nggak mau karena udah kenyang, yang kanan dikeluarkan, nanti maka 1,5 jam atau 2 jam berikutnya nyusuin yang sebelah kanan. Ya, itu bergantian. Nah, kalau nyusunya itu lebih dari 30 menit atau kurang dari 5 menit, ya, nah mungkin ada masalah, ya. Kalau lebih dari 30 menit sampai berjam-jam gitu, ibunya nggak bisa ngapa-ngapain, nempel terus ya, begitu dilepas nangis, nempel lagi, lepas nangis, nah itu berarti mungkin posisi dan atau pelekatannya kurang baik. Biasanya juga ibunya itu mengalami puting lecet, ya. Nah, kalau kurang dari 5 menit gimana? Mungkin bayi punya masalah di paru-paru dan atau di jantung, sehingga bayi nggak kuat main netek, ya, cuma sebentar, ya, terus melek, terus bayi itu kerjanya tidur, ya, satu bulan pertama itu tidurnya 20 sampai 22 jam dalam 24 jam. Jadi kalau ada bayi melek itu aneh, ada neonatus melek itu aneh, ya, mama. Kenapa? Itu harus kita cari. Yang mungkin dia nggak kenyang cuma 5 menit terus udah ya kan. Kenapa? Karena dia nggak kuat nenek. Kenapa nggak kuat nenek? Karena ada masalah di paru-paru atau jantung ya. Nah ini pada hari pertama atau pada bayi baru lahir rendah ya, badan lahir rendah BBLR. Nah itu memang 1 minggu pertama ya itu musuhnya lama. Ya, ini wajar ya, terutama pada bayi BBLR atau bayi prematur ya. Sebaiknya menyusu pada 1 payudara tadi sudah saya jelaskan. Nah ini ya kenapa harus selesai, karena kita butuh mengeluarkan high milk ya. High milk banyak mengandung lemak sehingga berat badan bayi akan cepat naik ya. Jadi netain nggak dimenitin 5 menit sebelah kanan 5 menit kiri, enggak. Jadi selesaikan 1 payudara sampai high milknya keluar, lalu pindah ke sebelahnya ya.
Nah, seberapa sering ya tadi? Jadi tiap 2 jam maksimal tiap 3 jam ya, jadi sekitar 8 sampai 12 kali dalam 24 jam. Untuk bayi-bayi besar ya, lebih dari 4 kilo itu lebih sering. Ya bahkan sampai kewalahan, sampai ibunya merasa asinya kering. Aduh belum keisi udah bayinya udah minta lagi. Berarti ibunya harus makan lebih sering. Ya jangan heran nanti kalau ibu menyusuin itu makannya bisa 5 kali, 6 kali ya, begitu asinya dia dapetin gitu ya. Itu rasanya memang keras sekali, jadi seperti perutnya itu kosong ya. Seperti sehari belum makan, padahal 2 jam lalu baru makan sepiring ya. Dan juga ibu menyusui itu mengeluarkan kalori, jadi jangan khawatir ya kalau kalian mau berat badannya cepat kembali ke normal maka menyusuilah ya, nggak usah pakai dietan deh ibu menyusui mah, yang menyusuin aja dah, ntar berat badan akan kembali cepat ya. Bayi disusui sesering mungkin ya, atau on demand tuh semaunya dia, laparnya dia, dan selama bayi meningkat ya, terutama pada malam hari untuk membantu mempertahankan suplai ASI karena hormon pelaku dikeluarkan lebih banyak pada malam hari. Kenapa demikian? Yaitu namanya irama sirkadian ya. Nah ini tahunya bayi kenyang gimana? Dia akan lepas sendiri dan tidur pulas ya. Di tidur pulasnya saya lupa namanya. Nah ini ya, bagaimana menilai kecukupan ASI. Bagaimana menilai kecukupan ASI? Bayi akan rileks, pulas, dan tidur ya. BAK lebih dari 6 kali dalam 24 jam ya, dan juga ada kenaikan berat badan yang lebih dari 500 gram dalam 1 bulan ya. Tuh. Ya jadi tahunya gimana, kan belum ditimbang ya, habis nenek dia tertidur lama ya, bangun lagi 2 jam nanti nenek lagi ya, pipisnya lebih dari 6 kali, nggak tahu tuh kan pakai pampers. Oke, coba sehari ini nggak usah pakai pampers ya gitu. Itu pakainya underpad aja. Underpad kan sekali pakai, sekali kena pipis langsung dilepas ya. Kalau pampers eman-eman kalau nggak sampai penuh ya. Nah, apa permasalahan dalam manajemen laktasi? Ibu kurang motivasi ya, karena apa? Karena kurang informasi ya tentang manfaat ASI dan menyusui, atau sangat gencar iklan support ya, yang menggambarkan seolah-olah support itu sama baik atau bahkan lebih baik dari ASI. Sebenarnya kita nggak alergi banget kok support ya. Pada kondisi-kondisi tertentu memang support itu dibutuhkan. Contoh, ada bayi yang lahir BBL SR dan lahir kurang dari 1.500 ya, terus ibunya mengalami eklamsia. Terus dikasih apa dong? Etagin, nggak mungkin kan? Dextrose, nggak mungkin. Jadi kita berikan ASI itu kan apa, support itu kan protein ya, yang utama ya protein. Nah kita beri yang protein yang terhidrolisa sempurna, kita berikan peptid junior atau neocat ya, supaya mudah dicerna. Kenapa kita berikan yang terhidrolisa sempurna asam aminonya ya, karena pencernaan bayi prematur itu belum sempurna enzim-enzimnya. Jadi kalau kita kasih susu BBR biasa, dia ada diare. Itu. Yang terpaksa kita kasih susu yang terhidrolisa sempurna, yang mana kita berikan juga pada bayi-bayi yang alergi susu sapi. Yang bayi alergi susu sapi kita berikan dan proteinnya terhidrolisa sempurna ya. Jadi proteinnya tuh bukan protein lagi, dan jadi dalam bentuk asam amino. Kalian tahu kan protein itu terdiri dari rantai-rantai polipeptida. Nah, yang terhidrolisa sempurna itu hanya terdiri dari asam amino, udah nggak bentuk rantai-rantai lagi. Ya, nah, itu kita berikan pada bayi dengan riwayat alergi susu sapi atau bayi prematur yang BBLSR dengan usia gestasi, misalkan usia gestasinya baru 29 minggu, beratnya cuma 900, masih dikuasai terus, ibunya eklamsi ya, seandainya ada ASInya pun boleh nggak diberikan? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh?
kan ibunya tensinya tinggi, nggak sadar, diobatin macam-macam, ya, ibunya mengkonsumsi obat-obatan, ya, antibiotik dan sebagainya, obat-obatannya, ya, jadi asinya tidak boleh diminumkan, asinya tetap diperah, ya, dikeluarkan, kita bantuan ayahnya atau mbahnya bayi yang untuk perah asi ibunya, tapi kemudian dibuang karena ibunya mengkonsumsi berbagai jenis obat-obatan. Ya, itu. Nah, sementara bayinya diberikan ASI khusus, susu formula khusus, ya. Ya, jadi pada kondisi khusus boleh diberikan support. Yang ketiga, ini kurang dukungan, ya, akibat ketidaktahuan mereka tentang ASI dan manfaat menyusui. Itulah pentingnya pada saat melakukan konsultasi laktasi itu yang namanya supporting team itu diajak, ya. Yang kedua, masih ada rumah sakit atau klinik bersalin yang tidak rumah sakit atau klinik bersalin atau nakes yang tidak mendukung ASI, ya, bayinya nggak dirawat gabung, ya, kemudian tidak ada petugas laktasi atau ada tugas laktasi tapi nggak sabar dalam memberikan edukasi, ya. Kemudian ada rumah sakit, nah ini saya baru tahu, ya, saya sekitar seminggu lalu itu dapat ada bayi kontrol umur 1 bulan mulai di rumah sakit tempat saya kerja. Sementara ini anak kedua, sementara anak pertama lahir di tempat si ayahnya ini, dia ternyata seorang apoteker di rumah sakit yang lain, ya. Terus saya tanya, loh, kenapa nggak lahir di rumah sakit tempat ayahnya kerja? Karena dia kapok, anak yang pertama begitu lahir itu dikasih support. Sebenarnya memang sakit ibunya enggak, ya, bayinya sehat, ibunya sehat. Terus kenapa? Karena kerjasama. Nah, gini, ya, rumah sakitnya itu rumah sakit besar di Surakarta, tidak perlu saya sebutkan, rumah sakit swasta saya juga kaget, ya. Makanya kok hari gini masih ada, ya, rumah sakit swasta terkenal besar kok masih sponsor gini, ya. Kalau nggak dia bilang saya nggak percaya gitu, cuma gosip. Ini ternyata dia, Dok, makanya karena itu kami memutuskan untuk melahirkan di sini, di rumah sakit. Rumah saya kerja itu rumah sakit tipe C, ya, itu. Di rumah sakit tempat saya kerja itu sangat-sangat mendukung ASI, ya, full ASI, ya, kecuali kondisi-kondisi tertentu yang tadi saya sebutkan, ya. Makanya terus ibunya senang banget sampai 1 bulan, berat lahirnya itu 2,7, waktu kontrol umur 1 bulan itu beratnya 4,1, naiknya sekitar 1.400, padahal kenaikan minimal itu 800 gram 1 bulan. Ibunya senang banget, ya, gitu, merasa berhasil karena anak pertama yaitu orang ibunya sehat, bayinya sehat, ngapain dikasih support, ya, dan juga tidak dirawat gabung gitu. Jadi kalau ibunya cuma ngeliat aja di kamar bayi, ya, terus nanti balik lagi ke kamar, jadi nggak dirawat di ruangan yang sama dengan ibunya, ya. Saya pikir ini sekitar 10 tahun yang lalu, ya, tapi ternyata di Surakarta masih ada, ya. Saya sendiri juga heran, ya. Yang ketiga, nah ini memiliki kondisi khusus, bayi memiliki kondisi tertentu yang menyebabkan tidak terjadi perawatan yang baik, ya. Bayi mengalami tangkai atau ada labio, genato, palato, skisis, ya. Nih tangkai, ya, jadi lingual frenulum, ya. Jadi kalau kalian ngaca lihat lidahnya kan ada frenulum, ya, di jaringan ikat. Nah, pada tangkai itu frenulumnya adanya di depan, bukan di belakang lidah bagian belakang. Sehingga akibatnya apa? Kalau jaringan ikatnya ada di depan, maka bayi dia tidak bisa melekat dengan baik pada payudara ibu, ya. Nah, hal ini bisa diatasi dengan cara merubah posisi. Nah, jadi bukan biasanya tidak posisi klasik, ya, tapi bisa dicoba posisi cradle, ya, posisi kedua, atau posisi football, ya, football position. Kalau dengan dua posisi alternatif itu masih belum bisa bayi menyusu dengan baik, pelekatannya belum baik, maka dilakukan prenektomi, ya. Jadi si tangkainya itu digunting, ya, digunting. Di sini nggak ada jaringan saraf, nggak ada pembuluh darah, jadi nggak
berbahaya. Yang melakukan adalah dokter spesialis gigi mulut, ya, tidak ditanggung BPJS. Ya, jadi santai ini ya. Tapi sebenarnya bisa kalau ketahuan dari awal ya. Makanya pada saat kita periksa bayi itu perlu dibuat nangis. Kalau dia lagi tidur kita periksa, kita nggak tahu itu sampai begitu nangis. Salah satu tandanya apa? Lidahnya nggak bisa menjulur, ya, nggak bisa melet, ya. Kita kalau gede nggak bisa ngomong R, ya, gitu. Ya, jadi, nah harus dibikin nangis. Begitu nangis kelihatan tuh, kok frenulumnya dia di ini apa? Di depan jaringannya, waduh. Ya, tapi makanya itu perlu kita edukasi, Bu, nyusuinnya jangan seperti ini ya, caranya ini atau ini, gitu ya. Terus yang kedua adalah labiogenatoparatoskisis. Nah, ya, labium, genato, gusi, palatum. Jadi ada celah di bibir, gusi dan langit-langit, ya. Jelas kondisi ini tidak bisa membuat bayi menyusu langsung, ya, karena tidak terbentuk tekanan negatif, ya. Tekanan negatif diperlukan untuk menyedot ASI keluar dari tempatnya, ya. Jadi nggak bisa, ini apa, dengan ASI perah dan diberikan dot khusus. Ini mahal banget ini, 800.000 nih, ya. Nih. Ya, gitu. Jadi dotnya ini ujungnya langsung ke dalam, nggak ke, kalau dot biasa kan takutnya di tengah-tengah, takutnya nanti tersedak masuk ke dalam saluran napas. Maka perlu yang panjang ini ya, supaya dia masuk langsung ke dalam faring, ya, dan ke esofagus. Ya, jadi diberikan dengan cara ASI perah. Nah, masalah dalam manajemen ASI tadi selain ada kondisi khusus, ya. Nah, keempat, ibu bekerja di tempat yang dimana dia tidak bisa memompa ASI, ya, sehingga pengosongannya tidak lancar, ya, lama-lama ASI-nya akan berkurang. Misalnya dia bekerja sebagai apa? Kalau dokter bisa nggak? Harusnya bisa. Perawat harusnya bisa, tapi banyak yang nggak bisa. Ya. Ini saya punya pasien, dia nggak bisa teller di bank, ya, sampai dia buka kasihnya, ya, gitu. Ya, tidak dikosongkan itu nanti bisa dia lama-lama ASINya berkurang atau awal-awal dia buka ASINya, ya, payudaranya. Terus yang kedua, puting ibu mendatar atau ketarik ke dalam, ya, sehingga bayi tidak bisa melekat dengan bayi. Nah, hal ini diatasi dengan membiasakan bayi beradaptasi. Seperti tadi ya, saya sudah jelaskan bahwa bayi pada saat melekat atau menyusu itu dia membentuk dot, ya, yang terdiri dari jaringan areola dan puting. Ya, jadi meskipun pendek, dia masih bisa, atau puting datar masih bisa. Yang repot adalah kalau dia tertarik ke dalam, ya. Nah, ini dibantu dengan menggunakan nipple shield atau puting buatan. Nah, seperti ini. Ya, dan kali ini kalau putingnya datar atau putingnya masuk ke dalam. Nah, ini ya. Yang repot ini nih. Ya, puting normal, puting panjang, puting pendek. Puting pendek masih bisa, ya, karena nanti kan yang masuk ke dalam mulutnya bayi nggak cuma putingnya aja, ya, areola juga ikut masuk sehingga akan membentuk jaringan seperti dot, ya. Nah, yang repot kalau dia masuk ke dalam putingnya, nah ini kita bisa atasi dengan pemberian nipple shield. Nah, ini masalah yang timbul pada saat menyusui puting, ya. Bayi dalam usia 1 bulan, ya, itu diberikan dot, ya, terjadi puting lecet kalau pelekatannya tidak tepat, ya. Bayi menyusunya 1 payudara dan payudara penuh bengkak dan mastitis dan kemudian menjadi abses.
Nah, anemia puting adalah keadaan di mana bayi menolak menyusu, ya, karena sebelumnya diberikan dot. Enakan ngedot apa netek? Enakan ngedot ya, karena usaha sedikit keluar banyak. Kalau menyusu itu mesti usaha ya bayinya, ya. Nah, kenapa puting? Karena bayi belum bisa membedakan ya mekanisme dia menyusu atau netek dengan dia ngedot. Yang karena perkembangan saraf pusat yang belum sempurna, ya. Karena itu pada saat bayi dilakukan MD dan bayi dirawat gabung supaya sejak awal dia belajar menyusu, ya. Nah, kalau bayinya udah 3 bulan itu dia sudah bisa membedakan antara menyusu dan menetek, menyusu dan ngedot, ya. Sehingga kalau ibunya, itulah mengapa cuti melahirkan itu 3 bulan. Ya, 3 bulan dengan harapan begitu ibunya kerja, bayi di rumah dikasih ASI perah dengan dot itu nggak masalah, ya. Begitu ibunya pulang disusuin langsung, dia nggak nangis, tidak terjadi bingung puting, ya. Nah, cara mengatasi bingung puting adalah dengan melakukan skin to skin kontak, ya. Ibu melepas seluruh pakaian bagian atas, ya. Bayi juga demikian, yang memakai pakaian celana atau popok, kemudian nempel di dada ibunya, kemudian dikasih selimut, ya. Nah, begitu haus maka dia langsung diberikan ASI, ya, netek langsung. Ya, aktivitas ini dilakukan dalam sekitar 4-8 jam per hari, ya, selama beberapa hari sampai bayi akhirnya mau menyusu kembali, ya. Gitu. Misalnya 2 jam pagi, 2 jam siang, terus 4 jam malam gitu, ya. Bisa juga ya selama beberapa hari, ya, bisa 1, 2 atau sampai 7 hari baru bisa nyusu, ya, tergantung, ya. Nah, gimana kalau puting lecet? Ya, terjadi karena pelekatannya tidak tepat, ya. Luka lecetnya terjadi di pangkal puting, ya, karena gusinya dia, ya, karena dari gusi bayi. Padahal seharusnya gusinya bayi adanya di areola, bukan di pangkal puting, ya, dan di ujung puting. Ya, jadi lecetnya di pangkal puting dan ujung puting, di pangkal puting karena gusi, ya, di ujung puting karena kegesek sama lidah bayi kan kasar sama seperti kita. Kalian tahu bahwa di puting itu banyak jaringan saraf, ya, di situ jadi sangat sakit, ya, kalau sampai lecet. Ya, nah, sangat ngeri, bahkan ibunya sampai nangis kalau pas nyusuin anaknya. Ada yang udah pernah menyusui? Melainkan belum, ya, nanti rasakan. Dan sampai nangis. Nah, gimana kalau putingnya lecet? Kalau sampai luka berdarah-darah, maka putingnya atau payudaranya yang lecet itu diistirahatkan, ya, diolesin, dikasih obat, ya, dan tapi tetap dikosongkan dengan cara diperah, ya. ASI yang diperah boleh diberikan pada bayinya, ya. Nah, kemudian kalau lecetnya ringan dan ibu masih bisa nahan diri, ya boleh tetap nyusuin, ya. Setelah nyusuin kemudian diolesin dengan krim khusus, ya. Kemudian kalau misalkan sebelum baru awal-awal menyusui, ya, buat terjadi lecet, untuk mencegah lecet, maka setelah selesai menyusui maka pertama ASI sedikit, ya, kemudian dioles di puting dan di areola. Itu salah satu cara untuk mencegah terjadinya lecet, ya. Kalau udah lecet, ya udah, berarti harus dikasih krim khusus. Nah, kalau bengkak gimana? Nah, payudara kenapa bengkak? Karena pengosongannya tidak rutin, ya. Penuh dulu, ya, puting lecet yang pertama. Yang kedua payudara penuh, ya. Kondisi di mana ibu merasa payudaranya berat, penuh dan kenceng, ya. Karena bayinya udah banyak, tapi ASInya udah banyak, tapi bayi minumnya baru belum kuat atau belum pandai netek. Ya, misalnya ibunya ini anak keempat, saya punya pasien ya, ibu melahirkan anak keempat, ASInya dirawat di ICU, kan otomatis gak bisa selama 1-2 hari pertama kan dirasakan, ya, karena siap, ya. Itu hari ketiga itu udah langsung ngirim berapa botol gitu, udah banyak, langsung banyak.
Tuh. Nah, jadi meskipun bayinya itu minumnya sedikit, tetap dikosongkan. Nah, kalau nggak dikosongkan, nah inilah yang terjadi payudara penuh, ya. Nah, untuk mencegah payudara penuh, maka pengosongan ASI harus teratur, ya. Apakah disusukan langsung atau diperah, atau kalau bayinya udah kenyang, ya berarti diperah aja, kemudian disimpan di kulkas. Ya, intinya harus dikosongkan. Ya. Nah, kalau setelah payudara bengkak, payudara penuh, kemudian nggak diatasi dengan baik, maka payudaranya jadi bengkak, ya. Ibu merasakan nyeri dan demam, ya. Kalau bahasa Jawa bilangnya ngerangkai, ya. Payudaranya kencang, menteng-menteng, ibunya ada panas, ya. Nah, ini sama juga, ya. Jadi akibat dari ASI penuh tadi, ya, ASI penuh sudah dikeluarkan menjadi ASI bengkak, payudara bengkak atau ngerangkai, ya. Untuk mencegah payudara bengkak sama, ya, dengan yang tadi, ya. Lakukanlah pengosongan payudara secara teratur, ya, baik disusui maupun diperah, ya. Nah, kalau udah kejadian diapain? Itu dilakukan kompres hangat, ya, kompres hangat pada payudara, ya, untuk membuka saluran ASI dan juga pembuluh darah, ya. Kemudian dilakukan masas, ya, pijat payudara, setelah itu dikeluarkan, ya, dengan cara ditetein langsung, disusui langsung, atau dengan cara diperah, ya. Atau lakukan juga dengan pijat oksitosin, ya, karena salah satu penyebab dari payudara bengkak itu karena ASI-nya tidak lancar. Kenapa ASI-nya tidak lancar? Karena oksitosinnya nggak mau kerja. Kenapa oksitosinnya nggak mau kerja? Karena ibunya kenapa? Overthinking, ya, karena sama bapaknya, kesakitan, ya. Kok ketawa sih? Iya loh, ntar kalau kangen bisa LDR-an nih ceritanya, suaminya sekolah di luar negeri gitu kan, melahirkan anak pertama nggak ditungguin suami, jadi sedih deh, ya. Nah, ya jangan sedih, ya. Jadinya payudaranya bengkak karena oksitosinnya males, nggak mau keluar, jadi lakukan pijat oksitosin, ya. Nah, kalau udah payudaranya bengkak nggak diatasin, maka terjadilah mastitis. Payudaranya berat, penuh, kenceng, ya, nyeri, demam, dan kulit payudaranya berubah menjadi kemerahan. Ya, tata laksananya sama seperti payudara bengkak, ditambah antibiotik dan obat nyeri nanti. Anti nyerinya kita boleh pakai paracetamol atau ibuprofen, ya. Cuma dua itu yang kita gunakan untuk ibu menyusui, ya. Jadi selama ibu mengkonsumsi paracetamol atau ibuprofen, ASI-nya boleh tetap diberikan. Ya, antibiotik kita boleh berikan amoxicillin, cefadroxil, ya, vancomycin, itu boleh, ya. Itu juga aman untuk ibu menyusui, ya. Nah, kalau mastitis nggak ditangani, jadilah abses. Kalau udah abses diapain? Dilakukan insisi, dicari jalan keluar deh, ya. Yang tadi teraba keras, payudara jadi lembek, ya, di tempat tertentu menjadi lunak dan berfluktuasi, ya. Ibunya udah nggak demam lagi, nggak nyeri, ya. Berarti kadang-kadang saya beberapa kali menemukan itu absesnya nanahnya keluar sendiri, lewat mana? Lewat puting, gitu. Ya udah, saya bilang ya udah, aku diperah aja, Bu. Rutin diperah terus. ASI-nya diapain? Dibuang karena dia mengandung nanah. Kalau keminum boleh nggak? Boleh, kan keminum nggak sengaja. Cuma biasanya bayinya nggak mau, rasanya nggak enak, ya. Jadi ASI tercampur darah atau darah itu boleh diberikan. Kalau nggak tahu, ya. Tapi biasanya rasanya berubah, bayinya nggak mau, ya. Jadi diobservasi itu, ya udah nggak jadi diinsisir, dikonsulin ke dokter bedah, sama dokter bedah juga nggak ada apa-apain, cuma diobservasi aja, diberikan antibiotik, ya, gitu. Tapi kalau memang nggak bisa keluar, ya terpaksa harus diinsisi. Masalahnya apa kalau udah diinsisi selama ibunya, ya, abses, kemudian diinsisi, tapi ibunya masih nyusuin, akhirnya apa? Terus dari tempat insisi, itulah makanya jangan sampai jadi abses, ya, habis dari
payudara bengkak itu ditangani dengan baik supaya nggak jadi mastitis. Kalau mastitis waktu itu saya juga rada deg-degan nih waktu kalau udah sampai jadi abses, udah terpaksa harus di insisi. Kalau dari insisi, nah kering-kering karena kan asinya masih produksi. Ya pada beberapa kasus lainnya apa jadinya? Ya udah selesai menyusunya. Ya kan memang jadinya gitu. Ya, itulah makanya pentingnya pengetahuan tentang laktasi, tentang regenerasi supaya tidak terjadi seperti ini. Ya, tuh. Kalau udah abses ya udah. Nah, ada untuk menunjukkan keberhasilan laktasi diperlukan juga kebijakan ya pemerintah dalam bentuk perundang-undangan. Itu penyediaan bilik menyusui di tempat umum ya. Kalau kalian ke mall udah ada ya bilik laktasi ya. Di kantor juga ya, di rumah sakit ya. Kemudian peraturan tentang iklan susu formula. Formula yang boleh diiklankan adalah support untuk anak di atas berapa tahun? Di atas 2 tahun ya, karena ASI itu sampai 2 tahun. Di atas 2 tahun boleh. Kemudian peraturan cuti. Cuti itu paling minimal 3 bulan. Ada beberapa instansi menerapkan 6 bulan ya. Selain cuti untuk ibunya, cuti juga untuk bapaknya, kan jadi ayah siaga ya. Itu ada cuti sampai 2 minggu biasa. Itu biasa di perusahaan swasta ya. Nah, kemudian peraturan yang mewajibkan tempat kerja menjadikan tempat untuk ASI ya. Ada menjadi tempat untuk khusus untuk karyawan untuk ASI, dan boleh ada disediakan waktu ya untuk ASI. Nah, yang kelima nih, peraturan melarang support, melarang rumah sakit atau rumah bersalin untuk menyediakan support. Nah, ini masih ada, saya juga pernah lihat ya, kok masih ada hari gini ya. Mungkin sekitar 5-10 tahun yang lalu itu masih banyak, tapi sekarang harusnya nggak ada ya, ternyata masih ada. Ya, terima kasih. Ada yang mau tanya? Di jam 5. Ada yang mau tanya kah? Enggak. Ya, jadi ilmu tentang atas itu ilmu logika aja ya. Enggak susah, tidak serumit belajar ilmu kedokteran yang lain. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti dibaca ya pelan-pelan. Ini bentuknya narasi, semoga mudah dipahami. Ya, kalau tidak ada yang tanya, saya akhiri saja. Mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ini pada kemana nih orang-orang? Sana dan sana. Pada ketiduran ya? Hah? Mungkin. Jawab sini ya. Yang mana? Ini. Tulisannya ada yang lebih kecil lagi. Kecil banget. Tadi ada kuliah nggak? Kirain tiduran di kos. Dah, terus? Ya. Udah ya, makasih ya. Assalamualaikum. Ya.
Ayo pulang, pulang, pulang.